teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil yang meliputi pemeriksaan fisik khusus dan pemeriksaan fisik umum. Dimulai dari nanti pengukuran tinggi badan, berat badan, nilai, kemudian pemeriksaan fisik tertutup. Di dalamnya ada pemeriksaan menurut raport, kalkulasi raport, meduna, konsultasi dengan jantung janin, kemudian nanti diakhiri dengan pemeriksaan refleks patella. Kalau dilihat dari buku ini, mulai dari halaman 17, kemudian sampai halaman 25, kemudian lanjut halaman 29 sampai halaman 37, kemudian halaman 41. Nanti akan saya praktekkan, kemudian besok pada saat kelompok kecil teman-teman semua bisa berpraktek langsung bermain peran dengan teman. Kemudian ya, tadi saya sudah menanyakan beberapa hal tentang kondisi ibu. Untuk selanjutnya ibu akan serahkan pemeriksaan, meliputi pemeriksaan fisik dari yang umum sampai yang khusus nanti. Di dalamnya juga ada pemeriksaan ginjalnya. Untuk selanjutnya nanti, maaf ibu sudah buang air aja belum? Oh sudah. Ya kalau belum silakan buang air dulu. Kalau sudah ya nanti kita segera lakukan. Mari ibu. Nanti silakan Bu Dea menghadap kita kakak lulus ya. Agak kencang. Ya. Kakak lulus memang harus bertanda pada tanda meter 159. Kemudian silakan naik ke timbangan. Naik 69. Ibu silakan duduk sebentar dulu ya. Saya ukur untuk timbangan. Untuk lengan aktifnya yang sering digunakan untuk aktif itu yang mana? Kanan. Berarti saya ukur dengan coba ditekuk. Ya. Mulai dari sini atopnya sampai 22. Kita ambil tengah-tengah. Tangannya dulu. Untuk selanjutnya silakan yang ke tempat tidur ya Pak ya. Kita mulai dari pengukuran vital ya Bu ya. Ada suhu, nadi, pernapasan, dan tekanan udara. Teman-teman ini tidak usah kita praktekkan ya, kita sudah pernah lakukan. Jadi dimulai dari pengukuran suhu di lengan sebelah kanan, kemudian nanti kita, ibu ini tensinya bagus ya Bu ya, 110/70. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke kaki. Ya, kepala ya, rambut tidak mudah dicabut, kemudian tidak ada uding lubang, kemudian ibu lihat atas, ya, menjadi kamera muda selera putih, kemudian kita melakukan pemeriksaan ya ibu tengok ya. Seperti kemarin ya, saat pemeriksaan fisik di kaki kanan, di KDM, kemudian kita ke leher, ya, kita kalkulasi untuk pembesaran kelenjar liver, pembesaran vena jugularis, kemudian ikut pelan-pelan, ya, sekali lagi pelan, ya. Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid,
kita ke daerah dada itu, maaf saya buka daerah dada, jadi tangannya tolong rileks. Jadi tangan ibu rileks, ya, tangan kiri rileks. Ya, kita lakukan pemeriksaan di payudara dari sini, ya, dari bagian yang terlalu bagian ke arah luar, merapat dengan telapak jari sampai ke arah ketiak. Tidak ada benjolan abnormal. Kemudian kita cek, ya, apakah sudah ada cairan yang keluar. Untuk selanjutnya ibu kita tutup, dia sudah ke daerah luar. Kita mulai dari palpasi. Jadi ibu kakinya tolong ditekuk, ya, ditekuk. Untuk palpasi lapot 1-3, posisi kaki ibu ditekuk seperti ini, ya. Sekaligus kita melakukan pengukuran TFU dengan kita lakukan pengukuran TFU, kita susuri, ya, tinggi fundus uteri, ya, 3 jari di bawah PE. Ini rapat 1, ya. Kemudian kita raba bagian apa yang ada di fundus, teraba bagian yang tidak begitu keras, tidak melenting, itu bokong. Kalau bagian yang keras melenting, itu kepala. Kemudian sekaligus kita lakukan pengukuran TFU menurut McDonald. Kita ukur mulai dari sinfisis. Kenapa sinfisis? Karena adalah bagian yang konstan, ya. Mengukurnya terbalik seperti ini. Kemudian kita lihat berapa senti. Ya, ada 32 cm. Nah, itu kita susuri kanan kiri, kita cek apa yang ada di bagian kanan maupun kiri. Ini level 2, ya. Kalau bagian yang rata, ya, itu adalah punggung. Kalau yang berbenjol-benjol itu biasanya ekstremitas. Kemudian kita ke level 3, kita tahan di fundus, kita raba apa yang ada di bagian bawah, ya, presentasi bagian bawah. Kalau keras melenting itu kepala, kalau agak lunak itu adalah bokong, ya. Kemudian kita goyangkan apakah sudah masuk atau belum. Kalau masih bisa digoyangkan berarti belum masuk panggul. Kemudian kita ke rapot 4, memastikan sudah masuk atau belum untuk kepala atau bagian terendah ini, tapi kaki itu diluruskan. Itu kakinya lurus. Kita raba. Kalau tangan kita konvergen itu ketemu, itu berarti belum masuk, ya, belum masuk panggul. Kalau divergen itu berarti sudah masuk panggul. Kemudian jangan lupa setelahnya kita ukur denyut jantung janin, ya. Kita tentukan puntung maksimum. Puntung maksimum itu sesuai dengan letak punggung, di mana kita bisa mendengarkan secara maksimal, ya, detakan jantung janin. Puntung maksimum sesuai letak punggung dan presentasi. Kalau presentasi kepala biasanya dia ada di bawah simfisis, ya, di bawah pusat. Kemudian sesuai dengan letak punggung, misalnya punggungnya di sebelah kiri, berarti di sekitar sini. Kalau punggungnya di sebelah kanan, di sekitar sini. Tapi kalau presentasi bokong, berarti denyut jantung janinnya ada di bawah, di atas pusat.
Tapi kalau misalnya belum jelas presentasinya apa, masih sekitar 25-24 minggu itu ada di sekitar pusat. Nah, kita ukur, kita dengarkan dengan ini ya, dengan stetoskop monokupuler atau linek, sambil tangan kita memegang nadi ibu untuk membedakan jangan sampai itu keliru dengan nadi ibu. Ya, kita letakkan, kemudian kita dengarkan selama 1 menit penuh, ya, sambil dibedakan dengan nadi ibu. Upayakan menghadap muka ibu, jangan membelakangi ya, jangan membelakangi. Kalau sekiranya sulit, misalnya ada di sebelah sana, kita tidak harus sampai seperti ini, tetapi kita bisa geser dari sisi sebelah pasien. Makanya pengaturan tempat tidur harus bisa masuk dari sisi kanan maupun sisi kiri pasien. Seperti itu. Untuk denyut jantung kita hitung selama 1 menit penuh berapa kali ya per menit ya, berapa kali per menit. Itu untuk denyut jantung janin. Untuk selanjutnya seperti prinsip head to toe seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, dari perut sebenarnya adalah ke genitalia, tetapi kita bisa lakukan di paling akhir. Untuk genitalia ini kita ke ekstremitas dulu, kita lihat di ekstremitas, diraba ya di bagian tulang kering ya. Kemarin ada 3 tempat kan, di tulang kering, kemudian di punggung kaki, sama di dekat mata kaki ya. Mulai dari sini ya, kita tekan dengan 2 jari selama 10-15 detik. Kemudian kita lepas. Kalau dia kembali normal, kembali lagi. Jadi seperti ini, kemudian kita rata atau tidak. Sama juga dengan yang ini, sama juga dengan yang ini. Di sini juga. Ya, ini juga. Seperti itu. Kemudian untuk varises, nanti saja sambil setelah pasien kita kondisikan untuk memeriksa genitalia, kita bisa sekaligus nanti mengecek varises. Baik, selanjutnya kita periksa genitalia. Ibu tolong kakinya ditekuk. Ya, ditekuk. Ya. Pulpa hijin ini sebagai sarana saja ya, bukan tujuan. Jadi kita bisa sambil mengecek, sambil memeriksa. Ya, itu tolong pantatnya diangkat ya. Setelah pantatnya diangkat, kita persiapkan alat. Ingat dengan kapas DTT ya, kapas yang sudah diberi air DTT. Air DTT itu apa? Adalah air matang. Ya. Kemudian bengkok. Ingat posisi bengkok yang lebih dekat dengan daerah genitalia. Kemudian kita pakai sarung tangan. Prinsipnya adalah bersih ya, bersih. Minimal dengan 5 kapas. Yang pasti kemarin tidak diulang-ulang ya, sekali usap. Jangan sampai diosok-osok ya, sekali usap. Labia mayor, ya, kanan kiri, kemudian labia minor, sambil dilihat adakah pembengkakan, adakah sekret yang berlebihan abnormal. Ibu, ini ada sedikit keputihan, gatal tidak Ibu? Tidak Bu. Tidak ya, tidak apa-apa ya. Ini kalau tidak gatal, ini normal pada kehamilan. Kemudian kita bisa minta pasien untuk miring ya, sambil nanti kita cek hemoroidnya, sambil kita cek varises seperti itu. Ibu silahkan kaki diluruskan, saya bereskan alat. Ibu bangun pelan-pelan, ya. Kakinya jangan turun, kakinya ongkang-ongkang dulu. Ya, silahkan Ibu. Maaf ya, ongkang-ongkang dulu Ibu beres. Ya, saya buka. Kita di ligamentum patella ya. Ibu tadi
Tadi diantar siapa Ibu? Sama anakku. Oh iya, ya, ya, ya sudah Ibu. Ya, Ibu ini sudah selesai pemeriksaan fisik dari yang sudah saya lakukan tadi. Saya akan cuci tangan dulu, Ibu silahkan duduk, nanti akan saya sampaikan hasilnya dan tindakan apa selanjutnya, langkah apa yang akan harus Ibu laksanakan untuk menjaga kandungan itu agar sehat. Oh iya.